Baik, kita mulai. Jadi sebelum sebelum lebih jauh saya menyampaikan, memberikan pengantar terkait mata kuliah ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengapa mata kuliah ini penting untuk kawan-kawan pelajari. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa profil lulusan kawan-kawan sekalian ini adalah salah satunya, di samping menjadi guru, dan juga menjadi peneliti di bidang pendidikan agama Islam, kawan-kawan juga dituntut menjadi, manajer, memiliki kemampuan manajerial, khususnya di organisasi lembaga pendidikan. Nah, oleh karena itu, lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh prodi pendidikan agama Islam, memiliki kompetensi ke depannya untuk menjadi pengelola, tidak hanya menjadi pendidik, tapi juga bisa menjadi pengelola, bisa menjadi kepala sekolah. Apalagi kalau kita lihat definisi kepala sekolah itu adalah guru dengan tugas tambahan. Tugas tambahannya adalah menjadi kepala sekolah. Jadi dia itu tetap menjadi guru, tetap mengajar, tetap punya jam jam ngajar, tapi memiliki tugas tambahan. Sebenarnya nggak beda jauh dengan yang ada di dosen ya. Saya memiliki tugas tambahan di direktorat akademik itu tidak disuruh milih apakah saya melepas, fungsional saya sebagai dosen, tidak. Tapi tugas struktural itu menjadi tugas tambahan yang harus saya lakukan. Nah, kira-kira, mata kuliah ini membekali kawan-kawan sekalian, yaitu wawasan tentang manajemen di sekolah itu seperti apa, manajemen pendidikan, dasar dan menengah itu seperti apa, ruang lingkupnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, jadi mata kuliah ini juga sama pentingnya dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran yang harus kawan-kawan kuasai, karena melalui evaluasi pembelajaran kawan-kawan bisa melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didiknya, dan itu menjadi salah satu tugas pokok guru, selain mengajar juga mengevaluasi, melakukan penilaian. Nah, sama halnya juga kemampuan manajerial ini juga menjadi komponen penting. Kalau kawan-kawan baca kurikulum PAI kita, itu ada kemampuan manajerial, itu harus dimiliki oleh seluruh lulusan dari prodi PAI. Baik, saya lanjut. Saya akan memulai dengan menjelaskan kira-kira manajemen itu apa sih, hewan apa, dan lain sebagainya. Nah, saya yakin ya kawan-kawan itu nggak asing ya, ketika berbicara manajemen itu tidak asing. Seringkali kita dengar ungkapan, "Tolonglah di-manage yang baik." Nah, maksudnya itu kan tolong diatur dengan baik, atau, tolong administrasinya yang rapi ya, gitu kan. Berarti kan kita diminta untuk, mengelola dengan, menyajikan dengan rapi, menyajikan sesuatu dengan rapi dan lain sebagainya. Jadi Assalamualaikum, Bib. jadi sebenarnya, manajemen itu adalah, seni untuk mengelola, seni untuk mengelola. Nah, kalau kita baca beberapa literatur, itu menyatakan bahwa manajemen itu adalah seni untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tujuan organisasi. Jadi, ketika ketika kita membutuhkan kegiatan manajerial, maka organisasi tersebut pasti, merupakan, satuan dari beberapa subsistem organisasi, beberapa substruktur organisasi. Nah, sebagai contoh seperti ini, contoh sederhananya, saya memiliki, bahan-bahan bangunan, eee, pasir, kemudian ada semen, kemudian ada batu bata, kemudian saya juga punya tukang. Nah, eee, itu adalah resource, itu adalah sumber daya yang saya miliki, dan itu kalau saya biarkan saja, maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Tapi begitu saya mendelegasikan kewenangan saya ke tukang, "Tolong bahan-bahan bangunan ini, sampean olah sesuai dengan kapasitas sampean, kemudian buatkan saya rumah." Maka sumber daya tersebut kemudian akan menjadi rumah sesuai yang saya tuju, sesuai yang saya inginkan. Nah, pada dasarnya setiap organisasi itu punya tujuan. Nah, bagaimana mencapai tujuan itu dibutuhkan kerja-kerja manajerial, dibutuhkan kerja-kerja tata kelola. Nah,
tata kelola yang dimaksud di sini adalah mengelola sumber daya supaya sumber daya tersebut bisa secara efektif dan efisien kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, dalam manajemen pendidikan itu ada pakemnya. Ada beberapa teori ada beberapa ahli yang merumuskan fungsi-fungsi manajemen. Salah satunya Josh Terry misalkan, atau James misalkan. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini mencerminkan aktivitas apa saja yang akan dilakukan oleh seseorang dalam rangka memanage organisasinya. Nah, dalam lembaga pendidikan, aktivitas-aktivitas manajerial ini tersusun secara baku. Ada beberapa rujukannya. Nanti kita ke sana. Nah, tapi sebelum ke sana, saya ingin menyajikan salah satu contoh saja. Nah, di layar ini, di kotak-kotak 4 ini adalah salah satu ilustrasi fungsi dari kegiatan manajerial. Yang pertama adalah planning. Jadi yang perlu dilakukan seseorang ketika mau memanage atau mengelola sumber daya itu adalah memplanning. Memplanning di sini adalah merumuskan strategi apa yang akan dilakukan oleh organisasinya. Namun perlu kawan-kawan ingat, di sini perlu saya tekankan, saat kita mau merumuskan rencana strategi kita, itu harus didahului dengan mapping. Mapping tentang kapasitas organisasinya. Organisasi kita ini memiliki resources seperti apa? Memiliki guru yang kriterianya seperti apa? Berapa banyak siswa yang kita miliki? Wali-wali murid siswa kita itu kayak gimana karakteristiknya? Berapa banyak gedung atau ruang kelas yang bisa kita kelola? Bagaimana laboratoriumnya? Bagaimana perpustakaannya dan lain sebagainya? Setelah kita bisa mapping kapasitas organisasi kita, kita baru kemudian bisa merumuskan rencana-rencana kerja strategis sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu secara ambisius yang itu sama sekali tidak sebanding dengan kapasitas organisasi kita. Jadi dalam planning ini tidak hanya asal membuat daftar kegiatan yang ingin kita lakukan. Kalau hanya itu yang kita lakukan, maka kita tidak sedang melakukan planning, tidak sedang melakukan perencanaan, tapi sedang menuliskan daftar keinginan. Hanya keinginan saja, tidak disertai dengan kapasitas yang memadai. Nah, oleh karena itu, sekali lagi harus teman-teman perhatikan, ingat-ingat bahwa dalam tahap planning yang tidak kalah penting adalah bahkan sebelum kita merumuskan program strategis apa saja, kita harus melakukan mapping kapasitas organisasi kita. Melalui mapping kapasitas organisasi itu, maka kita akan bisa memotret organisasi kita ini positioning-nya seperti apa. Sudah memiliki kekuatan di mana saja, kelemahannya apa saja. Nah, mapping kapasitas ini pendekatannya salah satunya bisa menggunakan SWOT, analisis SWOT, atau bisa menggunakan balance scorecard. Banyak model pendekatan yang dapat kita rujuk dalam melakukan analisis kapasitas organisasi kita. Nah, setelah kita ketemu SWOT, kita bisa memotret kelemahan dan kekuatan. Kita bisa memotret peluang dan ancaman. Baru kemudian kita memplanningkan, melakukan perencanaan berdasarkan analisis SWOT tersebut, apa saja yang perlu kita lakukan. Apa saja yang harusnya mampu dilakukan oleh organisasi kita ini. Apa saja yang bisa dilakukan oleh sekolahan kita. Ya. Jadi jangan langsung nama-nama program apa saja yang bisa kita lakukan. Itu namanya daftar keinginan. Namanya daftar keinginan kan nggak ada batasnya, sampai sundul langit. Nah, oleh karena itu banyak organisasi yang gagal karena apa? Dia merasa sudah bikin perencanaan. Coba dilihat bikin perencanaan seperti apa. Ternyata ada yang bolong, ada yang dia loncatin, yaitu analisis SWOT-nya tadi itu. Kadang-kadang analisis SWOT-nya pun disusun kurang memadai, misalkan.
baiknya ketika menyusun analisis SWOT, libatkan pemangku kepentingan. Kalau berbicara tentang sekolah, maka stakeholders atau pemangku kepentingannya adalah wali murid, kemudian dunia industri, dan pemerintah. Mereka itu akan memberikan input yang kaya sekali yang dapat membantu kita untuk memotret organisasi sekolah yang kita pimpin. Kemudian baru kita bisa mengidentifikasi kelemahan di mana, peluang di mana, tantangan di mana, ancaman di mana. Nah, setelah itu baru kita merumuskan perencanaan. Nah, setelah kita merumuskan daftar-daftar program strategis yang akan kita lakukan, setelah SWOT, kemudian program strategis kita rumuskan. Nah, berikutnya adalah masih dalam perencanaan ini, berikutnya adalah indikator kinerja utama setiap program tersebut. Program ini dinyatakan berhasil pelaksanaannya, output-nya tercapai, indikatornya apa? Oleh karena itu, sebisa mungkin ketika menyusun program, itu sudah harus operasional. Program misalkan melakukan workshop kurikulum 3 kali dalam setahun. Iya kan? Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk guru 3 kali dalam setahun. Terkait siswa misalkan partisipasi dalam perlombaan tingkat nasional untuk siswa sebanyak 3 kali dalam setahun. Nah, itu adalah program-program yang kemudian bisa kita rumuskan indikator kinerja utamanya, indikator capaiannya. Bisa kita rumuskan secara operasional program ini jalan atau tidak. Begitu ya. Nah, itu di tahap planning. Setelah kita planning, yang berikutnya adalah organizing. Organizing ini adalah kegiatan manajerial yang dilakukan dalam bentuk kita mendistribusikan tugas dan fungsi kepada masing-masing struktur organisasi. Di sekolah kita mengenal bahwa ada wakil kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ya kan? Ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ada wakil kepala sekolah bidang kerjasama, ada kepala TU, ada guru, ada tenaga kependidikan, ada pegawai yang fungsinya adalah sebagai tenaga kebersihan, ada laboran, ada pustakawan, dan lain sebagainya. Semuanya harus dirumuskan job description-nya. Tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi itu harus bisa dirumuskan dengan baik. Dengan melakukan mapping terkait job description tadi, maka kepala sekolah sebagai manajer dalam hal ini dapat mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan yang direncanakan berdasarkan tugas dan fungsinya. Wakil kepala kurikulum punya tugas program apa saja yang harus diselesaikan dalam tahun ini sesuai dengan yang sudah direncanakan. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan apa saja yang perlu mereka lakukan sesuai dengan program strategis yang direncanakan. Begitu seterusnya. Nah, dengan demikian maka program-program kerja yang sudah disusun itu terdistribusi secara proporsional kepada seluruh struktur organisasi yang ada di sekolah tersebut. Jadi tidak ada lagi pekerjaan atau program yang tidak punya induk. Boleh. Tidak ada lagi program pekerjaan yang nggak ketahuan PIC-nya siapa ini, siapa yang bertanggung jawab. Tidak ada lagi fenomena itu terjadi. Kalau fenomena itu masih terjadi, maka ada yang salah dalam aspek perencanaan kita sebagai leader dalam organisasi tersebut. Dan tidak ada lagi tumpang tindih. Wakil kepala kurikulum nyerobot tusinya wakil kepala kesiswaan. Begitu sebaliknya. Itu nggak boleh terjadi. Kalau itu terjadi berarti model kepemimpinan dalam sekolah tersebut adalah model kepemimpinan yang laissez-faire. Laissez-faire itu adalah membiarkan bawahannya bersaing, berebut,
dan siapa yang bertahan itu yang dianggap yang menang. Itu tidak benar, ya. Berarti ada yang salah tentang konsep manajerialnya. Oke, setelah organizing, maka yang dilakukan berikutnya adalah leading. Leading itu eh, leading itu adalah menjadi supervisi seluruh aktivitas yang dilakukan di sekolah tersebut. Jadi kepala sekolah dalam organisasi sekolah, dia adalah pengendali. Dia adalah leader untuk seluruh aktivitas manajerial yang ada di sekolah. Nah, yang terakhir adalah controlling. Controlling ini di dalamnya memuat dua hal. Yang pertama supervisi, pendampingan terhadap bawahannya. Barangkali ada persoalan di tengah jalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepala sekolah bisa melakukan perbaikan, pendampingan untuk perbaikan. Itu namanya supervisi. Namun di controlling ini selain supervisi, kepala sekolah juga memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi, yaitu mengevaluasi capaian kinerja masing-masing struktur organisasi. Bagaimana bentuk evaluasi itu dilakukan? Bentuk evaluasi dilakukan itu ada dua model. Yang pertama adalah dengan membandingkan antara capaian yang ada di lapangan dengan capaian yang diharapkan pada saat planning tadi itu, pada saat perencanaan itu. Jadi membandingkan tujuan organisasi apakah sudah tercapai itu dibandingkan dengan tujuan organisasi yang diharapkan, yang dirumuskan saat tahap planning. Jadi membandingkan antara capaian di lapangan dengan capaian yang ada di rumusan perencanaan. Jadi membandingkan antara kondisi ideal dengan kondisi di lapangan. Sejauh mana gap-nya? Semakin lebar gap-nya itu berarti semakin tidak berhasil. Tapi semakin kecil gap-nya maka semakin berhasil. Misalkan contohnya tadi kita rencanakan ada tiga program pendidikan dan pelatihan untuk guru, ada 3 kali workshop, misalkan dalam pelaksanaannya, misalkan diklat untuk guru 3-3-nya dilaksanakan, workshopnya baru 2 dilaksanakan. Nah itu kan mendekati ini ya rumusan kriteria ideal yang direncanakan, mendekati. Nah itu berarti keberhasilannya tinggi. Tapi kalau ternyata pelaksanaannya masing-masing hanya bisa dilaksanakan 1, maka itu menandakan bahwa pada tahap pelaksanaan ini tidak memenuhi sebagaimana yang direncanakan. Nah, di situ kepala sekolah bisa mengidentifikasi saat controlling ini kelemahan-kelemahan di aspek mana saja yang mengakibatkan kinerja di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang diharapkan itu semuanya terumus pada saat tahap planning. Nah, jadi kira-kira gambaran tentang manajemen pendidikan itu seperti itu. Jadi kawan-kawan ketika berbicara manajemen pendidikan di sekolah, maka manajernya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah adalah manajernya. Nah, dia memiliki sebagai manajer kepala sekolah ini mengendalikan seluruh ekosistem yang ada di sekolah tersebut. Dia yang bertanggung jawab mengendalikan seluruh ekosistem yang ada di sekolah tersebut. Nah, oke, di layar ini adalah definisi tentang manajemen atau administrasi secara umum. Namun sebagian besar seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, yaitu intinya manajemen itu adalah mengelola sumber daya organisasi supaya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi sekolah bagaimana memaksimalkan guru-guru, potensi guru ini bisa semaksimal mungkin menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang kondusif bagi siswa. Begitu pula infrastruktur yang dimilikinya. Ya, itu terkait manajemen. Berikutnya, ya ini masih manajemen ya. Jadi ini ilustrasi yang saya sampaikan tadi, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Jadi kalau berbicara tentang, jadi kalau organisasi itu memiliki resources dan juga memiliki tujuan yang mau dicapai,
maka yang menjembatani antara resources dengan tujuan ini adalah kegiatan manajerial tadi itu. Kegiatan manajerial yang kita lakukan itu posisinya ada di tengah-tengah, menjembatani antara sumber daya organisasi dengan tujuan yang dicapai. Harapannya adalah sumber daya ini bisa secara efektif dan efisien dimaksimalkan untuk mencapai tujuan organisasi. Efektif berarti caranya pas, tepat, dengan cara yang tepat, dan efisien adalah tepat sasaran. Ya. Jadi tidak hanya dengan cara yang tepat, tapi juga harus tepat sasaran. Kita sering mendengar misalkan bantuan tidak tepat sasaran, padahal caranya sudah tepat. Harus diverifikasi berjenjang, penyalurannya lewat Pemda, ternyata tidak tepat sasaran. Berarti ini tidak memenuhi kategori program yang baik. Jadi di samping caranya harus tepat, sasarannya juga harus tepat. Di samping caranya harus benar, sasarannya juga harus tepat. Nah, jadi manajemen itu fungsinya di tengah ini. Planning, organizing, leading, dan juga controlling. Nah, apakah manajemen itu terdiri dari 4 tahapan ini saja? Belum tentu juga, tergantung definisi manajemen menurut siapa. Nah, ini saya sajikan. Ini saya sajikan beberapa ahli menjelaskan tentang manajemen. Yang tadi kita sampaikan itu adalah manajemen menurut James F. Stoner, yaitu terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling. Berbeda dengan dia, Josh Terry ini merumuskan manajemen adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Nanti silakan kawan-kawan berselancar di beberapa LMS atau sumber pembelajaran untuk mendalami jurnal-jurnal juga untuk mendalami apa sih yang dimaksud dengan planning, organizing, actuating, dan controlling. Karena itu juga nanti relevan dengan pembahasan kita pada minggu berikutnya. Nah, yang mau saya sampaikan dengan model-model manajemen yang begini banyaknya itu adalah semuanya memiliki kesamaan. Pada dasarnya dalam kegiatan manajemen itu adalah ada pendelegasian wewenang. Ada pendelegasian wewenang dari pengendali organisasi. Dari kepala sekolah memiliki mendelegasikan kewenangannya ke masing-masing wakil kepala sekolah, ke masing-masing tenaga kependidikan, ke masing-masing gurunya. Semuanya memiliki tugas dan fungsi yang pada dasarnya itu adalah pendelegasian wewenang dari kepala sekolah. Jadi berbagai macam model manajemen ini pada dasarnya adalah pendelegasian wewenang. Jadi kunci pokoknya itu ya, kalau berbicara manajemen itu pendelegasian wewenang dan optimalisasi sumber daya sebesar-besarnya untuk mencapai organisasi. Jadi pendelegasian itu dimaksudkan untuk optimalisasi itu saja. Itu tadi, optimalisasi sumber daya tadi. Jadi kepala sekolah tidak harus dia sendiri yang mengajar semuanya, tidak harus dia sendiri yang menerima seleksi pendaftaran mahasiswanya, tidak harus dia sendiri yang menjalin kerjasama, tapi dia bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk melakukan tugas dan fungsi sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Jadi clear ya, dalam kegiatan manajerial itu adalah pengelolaan itu adalah ada pendelegasian wewenang. Jadi itu kuncinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah oke, itu definisi dari manajemen. Bagaimana dengan definisi dari manajemen pendidikan? Nah, ini saya sajikan definisi dari pendidikan yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurang lebihnya seperti ini. Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, di sini maka yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Jadi kalau kawan-kawan ini yang sudah jadi guru ya, nggak sengaja melakukan sesuatu kok kemudian menginspirasi siswanya, nah itu bukan masuk kategori kegiatan pendidikan, karena kan tidak disadarin dan tidak terencana pula, ya kan? Nah, terencana itu begini,
kawan-kawan kan sudah baca RPS saya di e-kampus ya. Di situ kan mulai dari pertemuan 1 sampai 16 ada tema-tema yang sudah saya susun, yang itu sudah saya rencanakan akan kita pelajari setiap minggunya. Nah, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga tema-temanya berubah, tapi saling terkait. Jadi jika mahasiswa tidak mengikuti pertemuan pertama, itu memiliki potensi akan misleading untuk memahami materi pada pertemuan kedua, jika dia tidak membaca modul-modul di pertemuan pertama. Begitu pula untuk pertemuan ketiga, keempat, dan kelima. Itu adalah merupakan bangunan dari akumulasi pengetahuan atau wawasan yang saya harapkan akan kawan-kawan miliki di akhir perkuliahan ini. Jadi sudah saya rencanakan setiap minggu adalah tangga, ibaratnya seperti itu. Setiap minggu adalah tangga. Tema-tema ini adalah tangga yang sudah saya sajikan, saya rumuskan untuk kawan-kawan pelajari supaya nanti di akhir perkuliahan kawan-kawan bisa benar-benar menapaki tangga yang paling atas untuk mata kuliah manajemen dan supervisi pendidikan ini. Nah, itu yang dimaksud dengan terencana. Jadi kita sudah mapping, sudah mengidentifikasi terlebih dahulu, merumuskan tema-tema apa saja yang perlu dipelajari setiap minggunya, dan itu menjadi tangga yang memang setapak demi setapak harus kita panjat, ya, setapak demi setapak harus kita panjat. Itu definisi dari terencana tadi itu ya. Jadi misalkan Mas Aris di sekolahan nggak sengaja melakukan sesuatu dan itu menginspirasi siswanya, nah itu bukan masuk definisi dari pendidikan menurut undang-undang ini. Nah, usaha sadar terencana ini dilakukan untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif, ini kurang yang kondusif ya, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi. Ingat ya, ini perlu digarisbawahi agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Peserta didik secara aktif ya. Jadi begini, secara aktif itu. Secara aktif itu adalah partisipasi peserta didik itu dominan, menonjol dalam proses pembelajaran. Mereka partisipatif sekali untuk mengembangkan potensinya. Itu bisa kita lihat dengan keberanian mereka ketika menyampaikan pendapat. Keberanian mereka menanyakan sesuatu yang belum mereka pahami. Dan bisa kita lihat juga dari gairah mereka dalam merespon materi yang kita sampaikan. Jadi kita harus pastikan bahwa suasana belajar dan proses pembelajaran yang kita lakukan itu memang kondusif. Sehingga peserta itu peserta itu terangsang untuk aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, ini memang PR kita bersama. Bagaimana caranya kita mewujudkan suasana belajar yang bisa merangsang siswa aktif mengembangkan potensi dirinya. Namanya aktif itu kan siswa yang lebih partisipatif ya, lebih aktif lah ya. Namanya aktif berarti itu mengindikasikan bahwa peserta didik menjemput bola. Tidak hanya dia pasif mendengarkan apa yang kita jelaskan, tapi dia juga aktif menyampaikan gagasannya, aktif bertanya, ya kan, dan terlihat betul gairah dia untuk belajar. Nah, jika demikian, maka manajemen pendidikan yang tadi kita bicarakan itu adalah tata kelola atau mengelola sumber daya organisasi sekolahan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi sebagai kepala sekolah kita tuh punya PR. Bagaimana mengolah sumber daya yang sekolah miliki itu supaya apa? Supaya bisa mewujudkan suasana belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Jangan suasana belajar yang intimidatif, suasana belajar yang menekan. Suasana belajar yang menekan itu kan membuat siswa tertekan.
namanya orang tertekan itu kan buru-buru mau unjuk gigi ya kan. Dia mau nafas saja takut disalahkan oleh gurunya. Dia mau nafas saja takut terancam. Jadi nafasnya dia pelan, jangan saya bersuara. Nah, itu kita tinggalkan suasana belajar seperti itu. Itu kita tinggalkan. Kalau kawan-kawan yang punya anak ya kan, anak kecil itu ya seperti itu, rewel dan lain sebagainya. Kita dengarkan. Kita dengarkan. Karena apa? Kalau misalkan tiba-tiba kita putus apa yang diomongkan, padahal itu yang ke-100 kali hari ini kita dengar yang dia bicarakan, ya kan? Tetap kita dengarkan. Karena dengan begitu anak-anak itu bisa apa ya? Dia bisa mengembangkan potensinya. Nah, salah satu seminar yang saya ikutin itu pernah berseluruh seperti ini. Sebenarnya lembaga pendidikan kita ini bergerak ke arah yang salah. Bergerak ke arah yang salah. Buktinya apa? Kata dia sederhana sekali buktinya. Buktinya gini, anak-anak kecil kita itu cerewetnya minta ampun sebelum sekolah. Setelah sekolah itu kemudian mereka lebih pendiam. Semakin tinggi jenjang sekolahnya itu semakin pendiam. Ini berarti mereka ini ditundukkan oleh sekolah. Nah, oleh karena itu saya harap betul-betul nih lulusan PAI Unusia itu benar-benar menjadi bapak lah ya di ruang kelas. Menjadi bapak yang menginspirasi buat peserta didiknya, mendengarkan. Walaupun kadang-kadang yang diobrolkan itu sesuatu yang kawan-kawan sudah ketahui dan lain sebagainya. Nah, oke, kembali ke tema. Jadi manajemen pendidikan itu kira-kira maknanya adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengelola sumber daya sekolah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik secara aktif berani mengembangkan potensi dirinya. Nah, ini memang PR kita bersama. Jadi ketika berbicara tentang manajemen pendidikan, kira-kira maknanya seperti itu. Oh, ini ya kira-kira seperti itu maknanya. Apa sih manajemen pendidikan itu? Jadi ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Ingat ya, sumber daya ini tidak melulu dalam bentuk benda mati. Sumber daya tidak melulu dalam bentuk manusia. Pak Yasik macet ya suaranya ya? Mungkin sinyal beliau mungkin gangguan. Iya kayaknya ini sinyalnya deh. Ya kayaknya wifi-nya ya. Saris. Dalam Pak Yanto. Yang dengar. Cek YouTube. Ya, and subrek. Kata Ontewis ngopi dulu biar nggak ngantuk. Mantap. Campurin garam. Kopi. Pak Yanto, insya Allah Campurin garam nggak? Ah? Campurin garam. Mau main ke rumah Pak Yanto ya? Oh. Sama sedikit Royco ya Pak. Iya. Kopi yang bikin sop tuh. Biar nggak ngantuk. Tahu nih Pak Yanto. Saya terinspirasi dari beliau aja. Pikirkan Tadi dia. Nyari yang buat statistik pendidikan buku dari siapa? Yang Profesor Sugiono. Tapi harganya 25.000. Harga Sugiono. Yang itu Sugiono. Beneran namanya Sugiono. Ada yang udah nemu permasalahan nggak? Belum. Terkait ini untuk judul skripsi. Kalau buat ini kemarin kan katanya dosen-dosen bilang
apa namanya cari ini apa namanya judul buat penelitian segala apa yang mau dibahas. Kayaknya lebih dekatnya ya PJJ, pengaruh PJJ yang paling relevan dan sekarang. Ya, masa itu semua sih. Kan Iya, judul nggak apa-apa. judul opini saya sudah gitu, Mas. Sama, saya juga waktu yang Pak Yudri Berarti Masa? itu bisa pengaruh. dibilang hampir seragam dong nanti kalau bikin penelitiannya. Kalau saya judulnya sudah 1 tahun pandemi berlangsung, bagaimana efektifan PJJ gitu. Sama bener kayak artinya sama cuman kan cuma penulisannya beda. Artinya sama Wid. Jangan-jangan apa efektif Namanya PJJ sama apa ya? kira niru kali ya ke Mas Aris ya. Temanya sama, judulnya beda. Apa itu? Judul Ntar kayak budaya ntar Enggak upaya. dong. Jangan metode terus supaya yang biji aja yang red. Padahal permasalahan itu banyak loh. Namun ketika untuk memilih judul untuk yang ada deskripsi itu susah ya. Sebenarnya gini Wid, jujur tuh saya sendiri masih bingung nanti apa namanya kadang dosen bilang, wah saya semester ini udah bikin ini, udah nyusun proposal. Lah boro-boro proposal lah, sekarang kita aja masih bingung begini pelangap-pelongo kayak burung mau diempanin. yang menjadi beban tersendiri ya Kak. Ya gimana teror. Tahu ini kan Pengen Mas Aris, Pengen yang ngisi udah buku dulu. Ayo tuh Ya ayo. katanya dari Ayo. semester 5 sudah ini. Kemarin Pak, Bude Iya, Mas. Dari semester 5 ya, Mas. Udah nemu permasalahannya. Iya, dari semester 5 udah nemu Sebenarnya masalah permasalahan. banyak. Oh iya, semester Dan 5 udah kita kan masalah ada banyak, Mas. Cuman ada satu matkul belum dikasih nilai, itu gimana ya? Iya tuh Coba. yang belum dikasih nilai itu Ya, belum desain. PJ-nya. Ada Pak Guru. yang Halo, nilainya itu cek. yang semester Apa ya? Pak, hadir Pak. Hadir. Sorry. Di sini tiba-tiba mendung. Wifi saya gangguan. Ini pakai tethering ya. Kita lanjut ya. Pak. Siap, Pak. Halo Pak. Oke, Pak. Ya. Oke, tadi sampai di sini ya, Mbak. Jadi kesimpulannya manajemen pendidikan itu kira-kira tata kelola yang dimaksudkan untuk menghadirkan suasana belajar yang kondusif untuk peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oke, berikutnya adalah ini tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Penjelasan terkait ini nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, namun di sini akan saya singgung sedikit saja. Jadi sebagaimana deskripsi saya tadi tentang manajemen pendidikan, maka ruang lingkup manajemen pendidikan kira-kira adalah meliputi manajemen terkait peserta didik, manajemen terkait guru dan tenaga pendidikan, manajemen terkait keuangan, manajemen terkait sarpras, sarana dan prasarana ya, manajemen terkait humas, hubungan masyarakat, dan juga manajemen terkait kurikulumnya. Ini kira-kira 6 ruang lingkup dalam tata kelola lembaga pendidikan atau manajemen pendidikan yang sering kita ketahui. Namun di luar ini misalkan atau bagian-bagian ini bisa kita kembangkan kembali menjadi lebih spesifik. Nah, manajemen atau tata kelola di masing-masing ruang lingkup ini adalah merupakan tadi pendelegasian kewenangan dari kepala sekolah. Jadi pada dasarnya adalah pembagian ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi menjadi sesuatu yang terintegrasi, menjadi sebuah sistem yang bekerja dan bergerak secara harmonis. Jadi manajemen itu harus memastikan bahwa antar sistem ini tidak saling bertuburkan, tapi justru mereka masing-masing bekerja secara optimal sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Seperti itu kira-kira yang dimaksud ruang lingkup tentang manajemen tata kelola.
saya baru inget loh. Pak Yusuf kemana? Sorry, ada gangguan anak biasa. Ya, oke. Sebelum saya lanjut, itu tadi pengantar tentang manajemen pendidikan ya, pengantar untuk pertemuan kali ini. Nah, sebelum berikutnya, sebelum nanti membahas tentang SAP atau kontrak belajar kita selama 1 semester, berikutnya saya mau sharing tentang fenomena atau tantangan revolusi industri 4.0. Begini maksud saya, kenapa ini penting di sini? Maksud saya begini, dalam mata kuliah kita ini, manajemen pendidikan ini, kita tidak bisa lagi, atau malah tidak dibenarkan, misalkan, kalau kita hanya membahas isu-isu manajerial yang sifatnya konvensional, yaitu teori-teori yang sudah mapan. Tapi kita harus mencoba mengkaitkan mata kuliah manajemen pendidikan kita ini dengan isu-isu mutakhir, terutama yang terkait dengan tantangan revolusi industri 4.0. Karena ini tidak bisa kita nafikan. Sekarang saja misalkan proses pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini kan buah dari revolusi industri 4.0. Ini bukan karena pandemi. Ada atau tidak ada pandemi, proses pembelajaran kita ini akan seperti ini. Pandemi hanya mempercepat saja. Pandemi itu kira-kira kalau tidak ada pandemi mungkin 5 tahun lagi kita baru pembelajaran daring secara masif seperti ini. Mungkin ya, kalau tidak ada pandemi. Tapi kita pasti akan seperti ini, akan sampai ke sini. Ada atau tidak ada pandemi. Jadi pandemi itu hanya mempercepat saja. Nah, fenomena pembelajaran daring ini adalah buah dari revolusi industri, bukan buah dari pandemi. Nah, ini harus sama-sama kita pahami. Jadi tidak ada keterpaksaan dalam mewujudkan pembelajaran daring. Ini tren ke depan memang seperti ini. Teknologi berkembang, maka seluruh sendi-sendi kehidupan juga akan berkembang, termasuk dalam sektor pendidikan. Saya punya rangkuman beberapa perubahan fundamental yang diakibatkan oleh revolusi industri. Yang pertama misalkan perubahan pola hidup, the changing nature of life. Kita tanpa kita sadari pola hidup kita itu berubah dengan teknologi. Sekali lagi ya, bukan pandemi. Pandemi itu mempercepat saja. Tapi mau tidak mau kita akan berubah. Sekarang coba dengan aplikasi GoFood itu tanpa kita sadari ternyata pola komoditi yang kita konsumsi itu berubah. Selama ini tanpa GoFood misalkan kita bisa belum tentu sebulan itu makan McD misalkan. Sebulan belum tentu makan KFC misalkan. Dengan pola GoFood itu ya. Dan yang kita makan pasti jajanan sekitar rumah saja. Dengan adanya GoFood, kita itu bisa setiap hari makan McD, makan KFC, makan hamburger, dan lain sebagainya. Akhirnya dalam kurun waktu tertentu kita nggak sadar bahwa kebiasaan makan kita berubah. Kebiasaan makan adalah bagian dari kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup kita berubah. Cara kita berinteraksi dengan manusia juga akhirnya berubah. Saya nggak tahu ya kawan-kawan ya, kalau saya masih menangin dulu tuh. Kalau saya janjian dengan orang, hari Kamis ya, 2 hari lagi kita ketemuan di jembatan Matraman misalkan. Itu kita tuh nggak usah nanti kalau mau berangkat telepon dulu janjian itu dulu nggak usah. Ya hari Kamis kita ke Matraman saja. Kita memiliki insting sebagai hewan ya. Manusia kan hewan ya. Insting kita itu kuat. Hari Kamis kita ke jembatan Matraman akan ketemu teman kita karena 2 hari lalu kita ketemu di Monas dan kita janjian. Habis itu kita kan terputuskan, tidak ada teknologi yang bisa real time pada saat itu dan kita bisa ketemu dengan dia. Saya masih menangi masa-masa seperti itu. Nah, dengan teknologi semuanya berubah. Perubahan positif banyak, perubahan yang negatif juga banyak juga, ya kan? Salah satu misalkan yang mendistorsi kemampuan kita sebagai hewan itu ya tadi itu salah satunya. Sekarang kita kalau udah janjian dengan kawan, kemudian sebelum berangkat itu masih telepon dulu atau masih WA. Jadi kan zaman dulu nggak ada itu seperti itu. Kita berangkat saja. Nah, bagi kawan-kawan yang lahir belakangan mungkin agak sedikit kesulitan ya menangkap pesan dari contoh yang saya sampaikan tadi itu. Tapi yang
angkatan-angkatan tua mungkin akan reflektif dan ingat, oh ya dulu tuh kita kalau janjian dengan teman itu enggak tanpa handphone itu kita sudah sama-sama percaya, berangkat saja nanti juga ketemu. Jadi banyak sekali sendi-sendi kehidupan kita yang berubah. Cara kita mengkonsumsi makanan sehari-hari itu berubah. Akhirnya apa, komoditi yang kita makan berubah. Junk food semuanya kebanyakan yang masuk ke perut kita misalkan ya. Tanpa kita sadari tapi itu kita lakukan. Dulu kita misalnya di tempat kerja misalkan makan ya ke kantin dan sebagainya. Sekarang itu bisa makan kemana-mana, di order dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah perubahan pola kerja atau ekosistem di dunia kerja. Kalau ini sudah pasti karena industri itu adalah faktor pemicunya yang akhirnya berdampak pada perubahan pada faktor lain yaitu pendidikan dan juga faktor-faktor sendi kehidupan yang lainnya. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita berbicara revolusi industri dampaknya ke dunia industri atau pekerjaan itu sudah banyak sekali. Namun yang paling penting dalam hal ini adalah kita sadari bahwa dengan revolusi industri ini banyak sekali pekerjaan yang selama ini mapan sekarang hilang, tidak dibutuhkan. Kenapa hilang? Karena dianggap nggak relevan. Kuncinya itu dianggap tidak relevan. Dianggap tidak relevan dengan yang ada sekarang, kebutuhan sekarang. Nah, oleh karena itu maka yang penting untuk kita lakukan sebagai pengelola pendidikan tinggi misalkan nanti atau sebagai guru misalkan harus memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki siswa-siswa kita itu mampu membekali mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang relevan di zamannya. Jadi mereka tidak bisa lagi diajari masa lalu. Diajari masa kini aja nggak boleh. Yang kita ajarkan adalah kemungkinan yang terjadi masa depan itu seperti apa. Jadi sebenarnya proses pembelajaran itu adalah proses meneropong masa depan. Ke depan itu kalian harus punya A, B, C, D. Supaya kalian bisa menjadi profesional di bidang A, B, C, D. Ya, jadi dengan fenomena revolusi industri ini berbicara tentang ekosistem dunia industri, maka yang terpenting adalah bagaimana membekali siswa-siswa kita dengan kompetensi yang relevan. Saya pernah masuk kelas ini kalau nggak salah ya menjelaskan kompetensi abad 21 itu apa saja ya kan. Nah, itulah tulang punggungnya. Kompetensi itu harus dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, yang terakhir adalah perubahan dalam ekosistem pendidikan. Ini yang relevan dengan perbincangan kita pada satu semester ke depan ini. Dan ini yang menjadi basis saya kenapa saya tadi bilang bahwa semester ini kita coba lah berbicara manajemen pendidikan ini bukan berbicara tentang ilmu-ilmu manajemen pendidikan yang konvensional. Tapi berbicara tentang manajemen pendidikan berbasis IT itu seperti apa? Manajemen yang cyber itu seperti apa? Manajemen yang digital itu seperti apa? Itu yang akan kita coba. Karena tadi, ya kan, sekarang aktivitas pembelajaran kita sudah berubah total. Kita sudah tidak lagi butuh ruang kelas. Yang kita butuhkan adalah akun Zoom. Jadi kampus itu harus punya akun Zoom banyak, bukan punya ruang kelas banyak, misalkan. Dan kampus itu harus memiliki learning management system (LMS) yang menjadi sumber pembelajaran antara siswa dan menjadi media interaksi antara guru dan siswa, antara dosen dan siswa. Jadi di sini teknologi tidak hanya menjadi alat, tidak hanya menjadi media menyampaikan sumber belajar, tapi teknologi menjadi sumber belajar itu sendiri. Sekali lagi ya, revolusi industri 4.0 itu tidak memposisikan teknologi menjadi media belajar, menjadi alat untuk belajar, tapi sudah menjadi sumber belajar. Saya mengirimkan modul via WA, itu adalah teknologi menjadi media untuk belajar, menjadi alat transportasi informasi saja. Tapi dengan e-kampus, teman-teman bisa mengerjakan tugas, teman-teman bisa melihat nilainya, bisa mengevaluasi kinerjanya, bisa membaca modul, bisa melihat video, bisa baca artikel, maka e-kampus itu sudah menjadi, maka teknologi itu sudah terintegrasi dalam proses pembelajaran.
menjadi sumber belajar. Jadi kelas saya itu kalau tidak bisa mengakses e-kampus ya nggak bisa belajar. Sebenarnya bisa saja saya kirim dokumen-dokumen via WA. Bisa saja kalian ngirim tugas via WA. Tapi kan saya nggak mau. Via email saya nggak mau. Pokoknya kita mengintegrasikan proses pembelajaran kita dengan teknologi, dengan e-kampus. Jadi kalau ngumpulin tugas dan sebagainya harus via e-kampus. Nah, ini slide terakhir tentang pengantar. Jadi di slide ini berbicara menyandingkan antara revolusi industri dan dampaknya terhadap revolusi pendidikan. Jadi kita ketahui revolusi industri pertama itu ditandain dengan ditemukannya mesin uap. Di situ kereta api dan mesin-mesin bisa diciptakan. Terjadi revolusi dalam dunia pendidikan. Namun pendidikan tinggi baru bisa diakses oleh beberapa orang saja yang memiliki keutamaan, keluarga bangsawan, pengusaha, dan lain sebagainya. Tapi sudah ada universitas yang bisa dibangun. Revolusi industri berikutnya ditemukannya listrik. Kita tahu Tesla ya kan. Nah, di situ pendidikan tidak lagi menjadi hak eksklusif beberapa orang yang memiliki keutamaan, bangsawan dan kaum priai. Tapi di situ pendidikan sudah bisa diakses secara massal oleh banyak orang. Siapa yang memiliki kapasitas kuliah, misalkan dia bisa mengakses. Revolusi industri ketiga ditemukan komputer. Di sini pendidikan diselenggarakan secara canggih, tidak teknologi sudah menjadi media pembelajaran. Jadi pembelajaran itu sudah menggunakan teknologi. Tapi tadi teknologi menjadi media pembelajaran. Nah, dengan industri 4.0, teknologi tidak menjadi media pembelajaran, tidak hanya sekedar menjadi media pembelajaran, tapi teknologi menjadi sumber belajar. Ketika teknologi menjadi sumber belajar, maka orang belajar itu tidak harus datang ke kampus. Belajar tidak harus tatap muka. Selama dia bisa mengakses teknologi itu, dia bisa belajar di mana saja. Itu kira-kira revolusi dunia pendidikan yang diakibatkan dari revolusi industri 4.0. Karena di revolusi industri 4.0 itu semuanya sudah serba teknologi dan internet. Kecerdasan buatan dan sebagainya itu sudah ada semuanya. Jadi di sana teknologi tidak menjadi tools belajar, tidak menjadi alat untuk pembelajaran, tapi teknologi menjadi sumber belajar. Yang kita kenal dengan LMS, Learning Management System. Jadi dengan teknologi proses interaksi pembelajaran itu masih terbangun. Tidak korespondensi via email itu tidak. Itu revolusi industri 3.0. Tapi revolusi industri 4.0 itu bentuknya LMS seperti e-kampus yang kita miliki itu. Itu adalah revolusi industri 4.0. Jadi pembelajaran, jadi e-kampus itu sudah menjadi sumber belajar kita. Saya kira itu pengantar saya tentang manajemen pendidikan. Silakan jika ada yang mau didiskusikan sebelum kita membicarakan tentang kontrak kerja kita dalam 1 semester atau pola perkuliahan yang akan kita lakukan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya Pak. Mbak siapa? Fernanda. Oh silakan Mbak Fernanda. Pak, antara manajemen pendidikan dengan manajemen lembaga pendidikan Islam, itu apakah sama atau ada perbedaan? Oke, Mbak Fernanda sebentar saya ngunyah sebentar ya, udah tanggung ngunyah. Iya Pak. Yang lainnya kalau mau makan sambil ngunyah nggak apa-apa.
Sambil ngopi, Pak. Ya, sambil ngopi menjelang hujan. Ya, saya kira menarik ya yang disampaikan oleh Mbak Fernanda ya. Tapi pada dasarnya begini. Jadi manajemen apapun buntutnya itu pada dasarnya adalah kegiatan tata kelola ya. Induknya adalah teori manajemen secara umum itu sendiri. Kita kenal misalkan ada manajemen perusahaan. Ada kalau kita lihat buku-bukunya itu malah banyak sekali manajemen perusahaan sawit, spesifik lagi ya kan, manajemen perusahaan minyak dan lain sebagainya. Nah, dalam dunia pendidikan kebetulan saya juga intens di Kementerian Agama ya kan. Memang kawan-kawan di Kementerian Agama kan kementerian yang memiliki tugas melaksanakan pendidikan Islam mulai dari level RA sampai perguruan tinggi ya kan. Nah, mereka memang mengembangkan definisi tentang manajemen pendidikan atau manajemen lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Nah, tapi yang perlu kawan-kawan pahami adalah semuanya ini induknya adalah di teori manajemen secara umum itu sendiri. Jadi terkait aktivitas praksis manajerialnya itu tidak ada bedanya, baik manajemen pendidikan maupun manajemen lembaga pendidikan Islam. Jadi manajemen pendidikan dalam konteks perkuliahan kita ini adalah manajemen lembaga pendidikan. Makanya ruang lingkupnya tadi adalah manajemen sarpras dan lain sebagainya. Tidak berbicara manajemen pendidikan yang secara makro, tapi sengaja saya lekatkan dalam bentuk lembaga pendidikan. Nah, terkait lembaga pendidikan Islam, sebenarnya bentuk kegiatan praktisnya tidak ada. Bentuk kegiatan praktis manajemennya itu tidak ada yang berbeda secara signifikan atau substansinya tidak ada yang berbeda. Teman-teman bisa melihat definisi madrasah. Definisi madrasah adalah satuan pendidikan berciri khas agama Islam. Jadi sebenarnya sekolah cuma berciri khas agama Islam. Ciri khasnya bentuknya apa? Kurikulumnya ada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang lainnya hampir tidak ada bedanya. Dari sisi kelembagaan, mau madrasah atau sekolah tidak ada yang berbeda. Bahkan sekolah-sekolah pun banyak sekali yang ada di dalam pesantren, ya kan? SMK berbasis pesantren dan sebagainya. Namanya sekolah. Nah, jadi memang antara lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan, kalau berbicara dalam konteks manajemen, Mbak, itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Seperti riset yang sedang saya kerjakan itu adalah saya melakukan penelitian tentang manajemen implementasi pendidikan karakter kemandirian di lembaga pendidikan Islam. Di pondok pesantren maksudnya. Nah, analisis yang saya gunakan juga analisis teori manajemen umum. Karena saya belum menemukan teori manajemen lembaga pendidikan Islam yang cukup reputatif dan diakui misalkan dan bisa dijadikan rujukan. Tapi kalau ini apa yang saya sampaikan misalkan salah nanti tolong dikoreksi. Ternyata ada kawan-kawan yang sudah menemukan misalkan. Jadi terus kawan-kawan kalau melihat hasil-hasil jurnal ilmiah tentang penelitian manajemen pendidikan ya, baik itu di pesantren maupun di madrasah dan sebagainya, itu pasti frame kerangka berpikir manajerialnya sama, yaitu menginduk tadi yang saya sampaikan tadi itu beberapa tokoh tadi itu. Seperti yang disampaikan Josh Terry itu planning, organizing, actuating dan controlling, POAC ya, singkat dengan POAC. Nah, semuanya sama, menggunakan teori-teori itu juga. Jadi kalau saya lihat ya, pada dasarnya tidak ada yang berubah. Tapi yang berubah hanya di visi lembaganya saja. Ketika visi-visi sekolah itu tidak ada muatan religiusnya, tidak ada muatan keagamaannya, berbeda dengan visi lembaga pendidikan Islam. Kayak Unusia, kampus kita,
Kampus kita itu sebenarnya semacam SMK ya, SMK di dalam pesantren gitu lah ya. Ini kan kampus Unusia ini kan bukan kampus Islam. Karena apa? Karena izinnya tidak dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi kalau mau perguruan tinggi keagamaan Islam itu izinnya pasti di Kementerian Agama. Nah, kampus kita ini izinnya kan Kemdikbud ya kan. Tapi kita divisinya karena kita semacam SMK izinnya di Kemdikbud tapi ada di dalam pesantren, kan ada itu SMK berbasis pesantren itu Kemdikbud punya ya. Jadi visinya pun visi-visi keagamaan, mirip-mirip madrasah, mirip-mirip lembaga pendidikan Islam jadinya. Jadi sebenarnya sudah lembaga pendidikan Islam itu tidak lagi eksklusif menjadi haknya Kementerian Agama kalau kita lihat fenomenanya. Karena apa? Kemdikbud mengeluarkan SMK berbasis pesantren. Kalau dilihat dari visinya, itu visinya yang mirip madrasah-madrasah semuanya. Jadi perbedaan antara lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan yang konvensional, yang non-Islam, apa ya, yang liberal atau apa sebutannya itu, yang tidak berciri khas agama, itu mungkin di visinya saja yang berbeda. Jadi visi lembaga pendidikan Islam itu dalam visinya itu pasti ada muatan keagamaan, nilai-nilai agama yang mau dibangun. Berbeda dengan sekolah atau lembaga pendidikan secara umum, tidak pasti ada muatan keagamaan dalam visinya. Tapi dalam kerangka kerja manajerialnya, saya kira tidak ada bedanya. Saya kira itu respon saya, Mbak Fernanda. Mau bertanya lagi boleh, Pak? Silakan. Masih apa ini? Suwitno, Pak. Oh ya, oke Mas Fitno, silakan. Pak Yasik kan menjelaskan bahwa dalam suatu manajerial terdapat pembagian kewenangan apa ya? Ya. Di situ apakah bagaimana, saya mau bertanya bagaimana peran politik dalam manajerial pendidikan itu. Terus tadi dijelaskan juga bahwa revolusi industri itu kan terjadi sangat cepat gitu. Dari titik 1.0 sampai 4.0 gitu. Nah, artinya sekarang itu kan kata Pak Yasik tadi dijelaskan bahwa pandemi ini itu sebenarnya mempercepat kita untuk pindah ke pembelajaran daring gitu. Apakah di sini pemerintah mengalami ketidaksiapan dalam mempersiapkan manajer itu? Artinya kan di fenomena di masyarakat banyak tuh yang belum siap gitu, sampai ya terjadi banyak problematika gitu. Gitu aja, Pak. Makasih. Oke, terima kasih Mas Witno. Saya mulai dari yang terakhir ya, merespon pertanyaan yang terakhir. Ingat ya, apa yang saya sampaikan itu kebenarannya tidak mutlak ya, relatif ya. Jadi kawan-kawan juga bisa men-challenge apa yang saya sampaikan. Terkait yang terakhir misalkan terkait menyoroti fenomena kebijakan dari pemerintah ya. Saya pernah bikin tulisan sebenarnya saya tuh bersyukur ketika masa pandemi seperti ini Menteri Pendidikannya itu Mas Nadiem Makarim. Orang yang memiliki tradisi berpikir out of the box. Kita tidak bisa bayangkan misalkan menterinya itu orang-orang tua seperti rejim-rejim sebelumnya. Iya kan? Apa yang kita lakukan seperti ini dianggap tidak sah. Karena apa? Keterlambatan pemerintah menyiapkan regulasinya. Oh, tidak sah. Karena apa? Sebelumnya tuh ada aturan ketat. Pembelajaran daring itu harus memenuhi syarat bla 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 bla, harus izin program studi PJJ, pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Itu menterinya kalau bukan Mas Nadiem, kita putus kuliah massal ini, libur. Ya kan? Untungnya Mas Nadiem, orangnya kreatif, regulasinya disiapkan, tek, 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 dan semua yang kita lakukan itu memiliki landasan hukum. Nah, apakah itu mengindikasikan mereka siap? Saya kira tidak ada yang siap ya, karena tidak ada yang sebelumnya memprediksi bahwa kasus di Wuhan ini akan menjadi pandemi. Dan dampaknya luar biasa di sektor pendidikan. Sebelumnya tidak ada yang memprediksi. Jadi kalau misalkan saya mengklaim bahwa pemerintah itu
siap 100%. Nah, nanti dikira buzzer saya ya kan, buzzernya pemerintah ini ya kan. Tapi saya mensyukuri terobosan-terobosan yang dibuat oleh Kemdikbud itu sangat luar biasa. Bahkan kawan-kawan yang PAI juga kan dapat bantuan kuota kan dari Kemdikbud kan. Itu sesuatu yang luar biasa. Terobosan seperti itu luar biasa. Nah, saya sampaikan baru rezim Nadiem Makarim dia berani punya program memberikan dana hibah sampai 20 miliar ke organisasi masyarakat yang dianggapnya bisa melakukan perubahan mendasar di sektor pendidikan melalui program POP dulu tuh, ya kan? Penggerak organisasi penggerak itu kan, program organisasi penggerak. Selama ini tidak ada pemerintah yang berani memberi block grant ke organisasi swasta dengan angka yang fantastis. Maksimal 500 juta. 500 juta untuk LP Ma'arif NU dengan cakupan basis seluruh Indonesia dengan 20.000 satuan pendidikan. Kalau mau melatih gurunya saja cuma berapa guru yang dilatih 500 juta itu. Dampaknya enggak signifikan. Dengan 20 miliar, Ma'arif itu bisa masif melatih gurunya menjadi guru, semuanya guru profesional, dapat sertifikat dari lembaga-lembaga profesional. Ini kalau dari dulu kita lakukan itu luar biasa. Nah, itu kesan saya di Kemdikbud ya. Jadi mereka sama tidak siap, ibaratnya itu ngikat tali sepatu sambil jalan lah ya. Setelah pandemi ya kan baru merespon dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin relevan. Ibaratnya itu ngikat tali sepatu sambil jalan. Sudah kejadian, sudah jalan, kita baru ngikat tali sepatu. Supaya apa? Supaya enggak tersungkur karena keinjek tali sepatunya. Nah, ini kalau enggak Mas Nadiem, kebijakan-kebijakan yang semacam yang responsif dan adaptif dengan dunia pendidikan khawatir lambat, delay. Itu kita keserimpet dan chaos lembaga pendidikan. Jadi semuanya juga awalnya tidak siap. Namun saya kalau mau disuruh ngasih skor ke Kemdikbud dalam merespon ini saya kasih skor 9. Mampu ini merespon dengan baik. Surga gimana? Nanti ya, Dik ya. Bentar. Surga di atas. Iya, surga di atas. Oke. Itu respon pertanyaan pertanyaan kedua ya dari Mas Witno ya. Kalau pertanyaan pertamanya tadi apa, Mas? Saya kok lupa jadinya. Ya, dalam memanajerial suatu lembaga atau organisasi pendidikan itu kan tadi dijelaskan bahwa ada suatu pembagian wewenang dari ingat dari kepada sumber daya yang ada gitu. Ya, oke, ingat. Itu peran politik bagaimana, Pak? Ya, jadi begini. Birokrasi itu selalu kental dengan intervensi politik. Nah, manajemen atau manajerial itu adalah upaya untuk mengeliminir faktor politis dalam tata kelola sebuah organisasi. Karena organisasi kalau tidak dikelola secara profesional, organisasi itu tidak akan bisa bergerak sebagaimana fitro organisasi itu. Kita nggak berbicara organisasi politik ya. Kalau itu sudah pasti politis. Di sana tidak mempertimbangkan job desk orang. Di sana tidak mempertimbangkan kemampuan orang. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang organisasi lembaga pendidikan, itu norma-norma manajerial itu harus kita pegang secara teguh. Adil dalam pengangkatan, adil dalam pemberhentian seseorang, adil dalam mendelegasikan kewenangan. Jadi justru komitmen kita dalam menerapkan norma-norma manajerial ini adalah diselenggarakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, yang pengambilan kebijakannya itu tidak dipengaruhi oleh subjektivitas baik didasarkan antara suka dan tidak suka ataupun subjektivitas didasarkan pada kepentingan.
kan ada ini saya punya kepentingan A, maka orang ini saya akomodir. Ada yang karena saya sukanya sama orang ini, maka yang lainnya tidak saya akomodir. Dalam manajerial itu dieliminir. Ada misalkan manajemen guru dan tenaga pendidikan. Di situ diatur guru yang bisa mengembangkan karirnya itu seperti apa. Tidak boleh diskriminatif, harus adil. Harus objektif. Siswa yang nanti diutus ikut event kejuaraan nasional itu siswa yang memenuhi kriteria seperti apa? Tidak boleh keluarganya kepala sekolah. Kalau keluarganya kepala sekolah dan dia memang memenuhi kriteria dan dia memang lolos seleksi internal, boleh diutus. Tapi kalau faktor karena politis dia keluarga kepala sekolah, itu nggak boleh. Keluarga yayasan misalkan. Nah, kalau kawan-kawan bisa membangun tata kelola lembaga pendidikan secara profesional, itu dengan sendirinya akan terpental itu anasir-anasir subjektivitas dalam pengambilan kebijakan. Subjektivitas itu kan sesuatu yang sulit diukur ya, tergantung mood-nya, mood pengambil kebijakan. Kita sebagai anak buah kan susah kalau misalkan kerja dengan atasan yang ngambil kebijakannya berdasarkan mood, bukan berdasarkan norma-norma peraturan dan ketentuan yang disepakati bersama. Oleh karena itu dalam akreditasi kan jelas itu kan peraturannya mana, tata tertibnya mana, dan lain sebagainya. Itu untuk melindungi kita semua sebenarnya, untuk melindungi siswa kita, untuk melindungi kita sebagai pegawai, untuk melindungi kita sebagai dosen, sebagai guru di situ, supaya kita tidak didolimi, supaya kita memperoleh perlakuan secara adil. Jadi begitu ya Mas Witno ya, justru face to face nih, justru berhadapan-hadapan ini. Karena birokrasi itu kental sekali dengan nuansa politik. Kental sekali, baik birokrasi di kementerian ataupun di lembaga pendidikan itu kental sekali dengan nuansa politik. Oleh karena itu seringkali kan ada kritik, wah kok dia sih yang diangkat, kok bukan yang lain, kok bukan yang ini, ya kan dan sebagainya, ya kan. Oleh karena itu komitmen warga sekolah dalam mengawal memegang teguh norma-norma sekolah itu menjadi sangat penting. Dan kita tahu bahwa dalam akreditasi itu ditanya adalah peraturannya. Karena di peraturan tersebutlah baru warga sekolah ini terjamin hak-haknya. Begitu Mas. Masih Pak. Monggo yang lainnya jika ada. Saya Silakan Mas Aris. Terkait dengan tadi Bapak menjelaskan bahwa yang kita lakukan sekarang adalah harus mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi. Ya, seperti yang sudah dilakukan sekarang. Nah, itu kan menjadi kebijakan baru ya Pak ya. Sekarang semuanya serba online, semuanya menggunakan teknologi untuk belajar. Tapi pada kenyataannya, saya mendengar dari beberapa wali murid yang mengeluhkan tentang kok malah ini jadinya nggak belajar, jadinya main handphone, misalnya main laptop, jadinya main laptop terus. Mereka mungkin kurang kewalahan dalam mengawasi anak dalam belajar. Apakah itu karena memang belum siap untuk menerima kenyataan bahwa pembelajaran harus dengan teknologi atau bagaimana Pak? Itu bagaimana tanggapan Bapak tentang hal itu? Soalnya kan sudah sejak pandemi kita melakukan pembelajaran dengan teknologi. Jadi banyak mungkin karena masih baru-baru jadi masih banyak keluhan yang dikeluhkan oleh terutama orang tua gitu. Itu bagaimana Pak tanggapan Bapak? Ya. Ya termasuk Bapak sendiri kan itu orang tua sebagai orang tua. Ya, saya orang tua tapi masih muda kelihatannya. Ya, maksudnya memiliki anak yang belajar online. Ya, Mas Aris, ya. Itu. Ya. Memang di kalangan pengembang LMS Learning Management System, kita tuh memang masih punya banyak tantangan ya. Salah satu tantangannya adalah bagaimana membangun kultur digital.
kultur digital kepada ya siswa-siswa kita. Fenomena tadi tidak kita sangkal, memang benar sekali. Siswa-siswa kita itu justru main game ketika dia difasilitasi laptop dan juga difasilitasi handphone. Ini tantangan kita bersama ya, bagaimana membangun kultur digital kita, baik sebagai dosen, sebagai guru, mahasiswa ataupun siswa. Nah, karena nah, yang namanya kultur ini memang butuh timing, Mas Aris. Memang butuh waktu. Memang butuh waktu. Kultur itu kan sesuatu habit ya, kebiasaan ya. Kebiasaan yang dilakukan oleh kita. Nah, kita melihat memang di satu sisi ini berpotensi malah memfasilitasi anak-anak untuk main game online dan lain sebagainya. Nah, ini fenomena ini masih banyak. Saya lihat juga masih banyak. Namun ini pelan-pelan memang harus sama-sama kita harus utamakan bahwa kultur digital dengan memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar itu yang paling utama. Baru berikutnya nanti main dan lain sebagainya. Nah, apakah ini cukup beralasan akhirnya kita untuk mengoreksi kebijakan pembelajaran online supaya mahasiswa dan siswa tidak melulu belajar game online? Saya kira arahnya tidak ke sana ya. Tanpa kita fasilitasi dengan perangkat online pun, siswa kita juga bisa bermain game online di luar rumah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, fenomena ini kan menjadi challenge ya, menjadi tantangan yang harus kita ubah, bukan menjadi sesuatu yang harus kita hindari. Nah, fenomena seperti ini juga lumrah di mana saja, di negara mana saja, bahwa transisi seperti ini akhirnya bias-bias yang tidak produktif seperti itu juga menguat, itu juga lumrah. Karena ini masa transisi, semuanya masih belum memahami bahwa kultur digital itu harusnya seperti apa, yaitu memanfaatkan teknologi menjadi sumber pengetahuan yang produktif bagi peserta didik atau bagi kita sendiri. Tapi anak-anak didik kita itu masih memanfaatkan untuk game dan lain sebagainya. Sebenarnya di sini kan game tidak dilarang ya, karena melalui game-game itu juga siswa lebih bisa imajinatif dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana itu tidak menjadi orientasi mereka. Orientasinya itu gimana mereka supaya belajar dan lain sebagainya. Saya pernah menulis, saya di tahun 2014. Saya nggak tahu di kelas ini mungkin sudah pernah cerita ya, saya di kelas ini ya. Mungkin saya ini mengingatkan kembali lagi. Bahwa ada fenomena kenapa siswa itu anak-anak umur remaja atau siswa, kenapa mereka lebih mudah kecanduan main game atau PlayStation daripada kecanduan belajar. Ini pertanyaan penting buat kita sebenarnya sebagai pendidik. Kenapa mereka lebih mudah kecanduan main game daripada main belajar? Nah, kawan-kawan kalau ingat mata kuliah tentang psikologi pembelajaran ya kan, atau psikologi anak misalkan, anak-anak seumur segitu itu dia itu haus dengan pengalaman. Namanya pengalaman itu sesuatu yang tidak membosankan, sesuatu yang memiliki kebaruan dan mengundang penasaran. Anak-anak main game itu kan sebenarnya penasaran. Level berikutnya kira-kira seperti apa? Dan dia melaluinya itu menantang. Ada tantangan terjal yang harus dia laluin. Terus setelah dia melewatinya itu puas. Terus dia menyandu untuk ke level berikutnya. Nah, karakteristik game itu kan seperti itu kan, penuh tantangan, penuh kejutan, iya kan? Itu yang merangsang siswa untuk terus kembali ke situ. Jadi, nah, persoalannya adalah kita ini masih belepotan menyajikan proses pembelajaran yang menyenangkan, proses pembelajaran yang menantang bagi peserta didik dan lain sebagainya. Karena siswa-siswa seusia remaja itu mereka itu butuh pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang menantang. Nah, bagaimana kita mengembangkan model pembelajaran yang
bisa membuat mereka nyandu, tertantang. Seringkali misalkan kita itu menjawabnya dengan model pembelajaran yang menyenangkan, belajar sambil bermain untuk anak-anak PAUD dan sebagainya ya. Itu kan maksudnya kan supaya mereka juga nyandu untuk belajar. Nah, untuk siswa-siswa yang agak lebih besar, kita juga punya tantangan seperti itu. Bagaimana belajar lebih menyenangkan. Nah, yang tidak kalah penting kembali lagi adalah bahwa ketika anak-anak itu main game, mereka tahu game ini mereka mainkan dan benefit yang mereka peroleh ini apa? Manfaat yang mereka nikmati apa ketika bermain game ini? Pergaulan nambah karena dengan komunitas gamernya, ya kan? Dan buat obrolan dengan kawan-kawan yang lain dan lain sebagainya. Seringkali misalkan kita memaksakan salah satu mata pelajaran ke siswa tanpa kita bekali terlebih dahulu apa manfaat materi ini buat siswa. Kita main ceramah saja, mengandaikan bahwa siswa ini seumuran kita dan mereka sudah sering ikut rapat guru sehingga mereka tahu mata pelajaran ini penting. Kita ceramah saja. Tanpa mereka dikasih tahu bahwa mata pelajaran ini penting untuk mereka pelajari karena apa? Kasih contoh-contoh manfaat yang yang konkret buat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan ya. Di samping tadi kita memang punya PR menyajikan proses pembelajaran yang menantang ya. Yang kehadiran kita itu ditunggu siswa dan siswa itu pasti nanti ada yang baru nih dari guru saya ini. Apa ini? Nah, mereka kan datang ke PlayStation kan kayak gitu kan. Oh, ada musuh baru nih. Iya kan? Ada musuh baru, janjian dengan anak mana ya kan untuk main dan lain sebagainya. Saya kira itu respon saya terkait fenomena itu, Mas Aris. Tapi itu memang menjadi PR kita bersama. Ya. Tapi jangan mundur kira-kira itu. Memang itu di situ banyak sekali dampak negatif yang kemungkinan timbul. Tapi kata Gus Bahak kan ya tetap itu nggak menghalangi kita untuk beribadah ya, untuk berbuat baik ya, walaupun di tengah-tengah sesuatu yang tidak baik. Itu harus tetap kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Monggo yang lainnya, ada yang mau didiskusikan lagi? Kita sampai jam berapa nih ya? 16.40. 4 menit lagi, Pak. 16.20, Pak. 16.20. 16.20. Ayo silakan kalau ada yang mau disampaikan sambil saya mau menyampaikan ini ya pola perkuliahan kita ya. Nanti interupsi saja kalau ada yang mau tanya. Begini, perkuliahan kita ini seperti yang dulu saya terapkan di semester yang saya ngajar teman-teman sekalian, tidak ada tugas kelompok mana nyusun tema mana, tidak ada ya. Jadi setiap minggu saya yang presentasi. Setiap minggu saya yang bikin modul. Tapi kita tidak setiap minggu conference. Tapi saya upayakan sesering mungkin conference. Tapi tidak setiap minggu. Nah, setiap minggu selalu ada modul. Silakan dibaca modul-modul tersebut. Nanti kalau ada video yang relevan juga akan saya sampaikan. Bentar Naya ya. Sebentar lagi selesai. Ya. Nah, setiap minggu kawan-kawan mengakses pertemuan. Di situ ada modul dan lain sebagainya. Sebentar ya, saya share screen ya biar clear ya. Sudah kelihatan nggak share screen-nya ya? Belum kelihatan. Kelihatan? Ya. Nah, kelihatan udah. Ya? Udah, Pak. Oke. Nanti setiap minggu di sini di materi ini ada modul. Kalau ini tulisannya materi 2 ya berarti ada 2 modul ya. Silakan dibaca. Dan setiap minggu ada tugas.
tugasnya adalah menjawab 5 soal di menu ujian. Ini silakan nanti dibuka. Waktu mengerjakan ujiannya cuma 10 menit. Ada 5 soal. Setiap minggu selalu ada soalnya. Tapi durasi mengerjakan 10 menit, tapi saya kasih waktu sampai 24 jam, sampai besok. Jadi kawan-kawan bisa memiliki waktu yang cukup untuk baca-baca sumber-sumber belajar, kemudian nanti kalau sudah merasa siap untuk menjawab soal, silakan diklik kemudian dikerjakan. Karena begitu klik dikerjakan, waktunya akan berjalan. Waktunya cuma 10 menit ya. Ini waktunya panjang, selama 24 jam. Jadi tidak ada lagi alasan kawan-kawan untuk kelewat kehabisan waktu untuk mengerjakan tugas. Jangan sampai kosong ya. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Nah, kenapa sekarang waktunya saya gimana? Berarti untuk setiap soal yang Bapak berikan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak sebelumnya gitu Pak. Maksudnya materinya tentang ini, berarti gitu. Betul. Ini kan sudah ada di. Ya, betul. Materi tentang minggu ini tentang apa, soalnya tentang itu. Ya. Kenapa sekarang durasi waktunya lama, 24 jam? Karena begini. Kita kan 2 SKS ya kan. 2 SKS itu kan 50 menit kali 2 tatap muka seperti sekarang ini. Atau dengan baca modul. Nah, 60 menit kali 2. Nah, selain tatap muka seperti ini, kawan-kawan juga punya tugas untuk 60 menit kali 2 untuk mengerjakan tugas mandiri. Nah, soal ini adalah bagian dari itu, merangsang untuk kawan-kawan melakukan tugas mandiri 60 menit kali 2. Nah, terus ada juga tambahan 60 menit kali 2 untuk belajar terstruktur. Jadi sebenarnya 2 SKS itu tidak cukup hanya tatap muka, tapi juga harus belajar mandiri, mengerjakan tugas mandiri, dan juga belajar terstruktur. Jadi selama 1 minggu itu tugas kawan-kawan setiap mata kuliah itu seperti itu. Selain tatap muka punya 120 menit, punya waktu 120 menit untuk melakukan tugas mandiri, dan juga memiliki kewajiban 120 menit untuk belajar terstruktur. Belajar terstruktur tentang apa? Nah, soal ini kira-kira merangsang untuk itu. Belajar secara terstruktur materi-materi yang akan sebaiknya yang saya dalami selama minggu ini apa, itu kira-kira. Ya, jadi waktunya 24 jam untuk mengerjakan soal ini. Tapi ketika membuka klik hanya 10 menit. 1 soal 2 menit itu udah lama sekali. Ya, udah lama sekali, udah lebih dari itu. Jadi begitu ya. Setiap minggu ada modul, silakan dibaca. Kalau ada video yang relevan nanti akan saya di sini. Kalau warna merah berarti ada video. Kemudian jangan lupa kerjakan tugas di menu ujian. Itu kira-kira aktivitas setiap minggu yang akan kita lakukan. Begitu ya, hujannya semakin deras nih, suaranya bising kayaknya ya. Kalau yang ini Pak, klik untuk membuat tugas ini gimana Pak? Atau itu kan dosen. Kalau ini warna hitam berarti nggak ada isinya, nggak ada tugas. Tugasnya itu saya taruh di menu ujian. Dosen. Di menu ujian. Beda sama kita, kalau absen kan di sini kan. Itu kampusnya dosen. Iya. Ini sekarang sekalian saya absen nih. Mahasiswa yang ikut video conference otomatis hadir. Tuh bagus, Fahru Roji ada nggak? Nggak ikut conference ini kayaknya ya? Enggak, Pak. Umi Kulsum nggak ada ya? Izin, Pak. Izin, Pak. Oke. Aidatur Rahma? Nggak ada ya? Nggak masuk. Suyanto? Ada Pak. Pak Yanto ada. Ada kok, nggak kebaca ya? Untung saya absen. Oke. Ini sudah saya anggap hadir semuanya. Muhammad Al-Habsyi, Pak. Hadir. Oh, siapa?
Hadir, sudah otomatis hadir. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Kalau diam semua berarti cukup. Oke, sampai ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu, menyenangkan, bisa belajar bareng lagi dalam satu semester. Dan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang sudah isi KRS. Ini kan berarti kan sudah isi KRS semua kan. Semoga nanti kita semuanya dimudahkan dan pandemi cepat berlalu. Sekian dari saya. Mohon muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.